Shalom, Mythic Worship Community dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dan biarlah kita akan meninggikan dan memuji nama Tuhan pada saat ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Let's worship Him. Ku cinta
Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih ada sampai saat ini. Itu karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biar di dalam setiap kehidupan kami boleh terus memuji dan meninggikan Tuhan selama kami masih bisa bernafas. Biarlah pujian itu tetap tinggal di dalam mulut kami, hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang tidak dapat kami ungkapkan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini Midweek Worship Community, kami percaya kami masih ada juga karena berkat Tuhan. Dan sebentar kalau kami mendengarkan kekuatan melalui firman Tuhan, melalui kesaksian, Tuhan akan pakai para hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus menjadi saluran berkat juga kami sekalian. Untuk kami boleh terus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada hari ini, kita akan diberkati oleh firman Tuhan melalui kesaksian yang akan disampaikan oleh artis senior Indonesia, Bunda Yati Surahman, dan juga Pastor Abigail. Enjoy! Teman-teman, selamat sore. GBS Calvary Midweek, saat ini kita kedatangan seorang tamu senior, ya, dan tentu tidak asing lagi buat kita. Dia adalah artis terkenal yang luar biasa mahir dalam berakting, saudara. Namanya Yati Surahman. Mari kita sambut beliau. Halo, shalom. Apa kabar Mbak Yati? Baik, terima kasih. Tadi juga di gerejaku habis ada perjamuan kudus, dan aku senang sekali pada saat hari kelahiranku. Mungkin hanya tahun yang berbeda ya, diundang Tuhan Yesus, kan begitu. Perjamuan kudus adalah undangan Tuhan Yesus. Jadi senang banget sampai nggak bisa tidur semalam. Nervous ya? Iya, diundang Tuhan Yesus kan. Pada hari ulang tahunnya lagi ya, hari Minggu dan hari ulang tahun, dan pas kebetulan ada perjamuan kudus, luar biasa bukan teman-teman? Luar biasa. Ya itulah yang kita syukuri, selalu kita syukuri, karena kita sebagai manusia yang bisa merancang, tapi konsep yang punya konsep kan Tuhan Yesus sendiri. Betul. Gitu sih. Jadi gimana rencana hari ini? Sudah merayakan? Tadi saya pulang gereja, terus ditelepon adikku nomor 2 itu, dia sama anak-anaknya, lalu saya cuman ajak anakku sama anaknya adikku nomor 6, karena kebetulan aku kan udah di Jakarta, jadi aku jemput mereka supaya nggak semua sih, bukannya namanya kita diundang kan, ya kita harus prepare juga. Kalau misalnya harus semua kan prepare, tapi kebetulan karena ini mendadak lah, ya udah bertiga aja gitu. Nah dari sana terus aku kesini. Pasti meriah ya, merayakan sebuah ulang tahun bersama keluarga, dan puji Tuhan saudara ya, adalah luar biasa. Dengan umur gini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa beliau ditambahkan umur panjang 1 tahun lagi buat Tuhan. Terima kasih. Dan hadiah yang terindah adalah apa ya menurut kamu Mbak Yati? Hadiah terindah itu tadi buat saya, sebetulnya 2 kali saya melihat dalam kehidupan dalam waktu dekat. 2018 waktu itu masih ada ibu saya, lalu diundang sama Korea Selatan untuk festival film. Padahal film yang dimaksud ada beberapa pemain, tapi mereka bilang enggak, aku maunya ibu gitu. Ya buat saya nggak nyangka, karena penerbangannya pun tanggal 11. Iya, cuman yang sangat disayangkan saya nggak kontrol, SIM saya habis. Jadi pas pulang dari Korea Selatan, pas waduh SIMku belum diperpanjang. Tapi ya puji Tuhan, karena semuanya buat saya itulah jalan Tuhan. Polisi-polisi itu ya gampang udah ayo gitu. Jadi
ya mereka juga mungkin mengenal saya melalui film atau di TV gitu. Cuma buat saya itulah jalan Tuhan. Ada aja jalan kan buat Tuhan. Ya, pasti anak-anak Tuhan selalu diberikan jalan yang baik dan kemudahan semuanya baik. Dan ini adalah tahun ini ya yang Mbak Yati ya, tahun dimana kamu pergi ke Korea Selatan ya? Iya. Enggak, 2018. 2018 Ya. itu adalah suatu hadiah. Ya. Nah ini yang kedua untuk buat saya sangat bahagia. Justru pada saat hari lahir saya, gereja ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus kan undangan dari Tuhan. Ya, betul. Jadi indah banget. Betul. Jadi kita sebagai orang Indonesia tentu bangga juga dong ada artis Indonesia diundang di Korea Selatan, luar biasa. Nah, sekarang nih Mbak Yati, begitu banyak orang penasaran soal kesaksian hidup Anda ya. Jadi kita pun ini penasaran nih sebagai teman sahabat ya, tentu kita pengen tahu ya soal perjalanan hidupnya Mbak Yati, bagaimana dia bisa mengenal Yesus, dengan umur berapa dan kenapa dan bagaimana. Nah, kita semua teman-teman kita akan dengar ya kesaksiannya Mbak Yati Suratman. Saya silakan untuk menjawabnya. Singkatnya memang kalau gimananya itu adalah kehendak Yesus. Karena lingkungan saya bukan Kristen, jadi saya nggak tahu juga. Tahu-tahu saya tertarik, lalu saya mencoba mencari tahu. Sederhana sih. Saya waktu itu di rumah tetangga ada pohon Natal. Saya bersandar di sana karena saya anak pertama. Adikku banyak 8. Jadi namanya anak pertama kan berkesan, sangat bertanggung jawab. Gitu kan, seperti guru kan, digugu ditiru kan gitu. Jadi akhirnya saya bilang, wah ini pohon Natal siapa sih yang punya kan gitu. Ternyata itulah, walaupun itu simbol gemerlap bintang timur. Karena bintang timur itu matahari kan terbit dari timur. Makanya kita menjadi anak-anak terang, menurut saya itu. Jadi saya bilang sama tante itu, aku ikut baptis dong. Tetangga itu takut, nggak bisa deh katanya. Kamu kan beda gitu. Ya jangan bilang lah, gitu kan. Ini mungkin satu waktu itu masih belum cukup umur kan. Mungkin satu saat kalau udah cukup umur, aku kan bertanggung jawab sama diriku sendiri. Lalu mungkin bimbingan Tuhan juga, banyak proses yang aku lewati. Saat itu ada selentingan, orang pikir jadi Kristen bisa kaya menurut mereka. Saya bilang dasarnya apa? Karena orang Kristen sering berbagi-bagi katanya. Oh ya, tapi setelah dijalani bukan itu. Karena kekayaan itu adalah hati. Kalau uang itu kan cuma alat. Lalu bahagia itu juga hati juga. Makanya kemarin aku dengar juga yang kita doa itu hari Kamis, Pastor Didi kan juga cerita bahwa disikapi firman Tuhan itu enggak cuma dipahami, tapi disikapi dalam hidup, bahwa kita adalah anak Tuhan. Itu sih. Itu saya sangat setuju banget, karena kita menjadi pengikutnya Kristus ya, kita mengikuti teladannya. Ya. Kristus itu adalah menjadi teladan kita, saudara. Jadi apa yang diperbuat Tuhan Yesus, tentu kita juga sebagai anak-anak yang dipanggil, yang dipilih, ya kita juga harus ikuti Tuhan. Saya sangat setuju Mbak Yati, dan apa yang beliau katakan juga bahwa bukan kita yang memilih Kristus, tetapi Kristus. Benar saudara, firman-Nya Tuhan berkata bahwa Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Karena firman-Nya juga berkata bahwa Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu daripada kita mengasihi Dia. Nah, firman-Nya kita harus kenali Kristus, karena Kristus itu adalah firman saudara. Jadi begitu banyak pertanyaan dari Mbak Yati, luar biasa ya, dengan cara mengenal Tuhan Yesus karena hanya melihat sebuah pohon Natal dan sederhana, hanya sebuah terang yang kerap-kerip di pohon Natal. Ya saya juga sebagai anak kecil tertarik banget, tetapi cara
firman-Nya Tuhan bekerja itu di dalam kita itu sungguh ajaib dan luar biasa ya. Ya, luar biasa tuh. Iya, dari pengalaman saya dengan pekerjaan saya kan sekarang ini kita istilahnya berkolaborasi bekerjanya dengan tim, dengan orang yang latar belakang berbeda. Banyak yang manipulatif, banyak yang toksik. Tapi kembali saya membuka, bukan saya rajin sekali tidak. Tapi kadang-kadang saya sering melihat di IG gitu kan, ada firman-firman Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Kita bisa pura-pura baik, halo, tapi hati kita ternyata jahat, gitu kan. Nah, Tuhan akan, karena yang punya hak menghakimi kan Tuhan. Nah, dengan kuasa darah Yesus Kristus kita dilindungi. Gitu. Jadi biarkan saja itu kembali kepada mereka sendiri, tanggung jawab mereka pribadi. Itu sih dari pengalamanku. Jadi ya benar Mbak Yati bahwa kita tidak semua orang Kristen sama serupa dengan Tuhan ya, bahwa makanya firman-Nya juga berkata bahwa janganlah kita menjadi serupa akan dunia ini. Biarlah kita menjadi berbeda karena kita umat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Tuhan, dan tentu kita harus menjadi yang berbeda. Bukannya Mbak Yati ya? Jadi saya percaya Mbak Yati dipakai di perfilman untuk menjadi yang berbeda, ya kan? Dan ya terang Kristus sudah ada dan darah Yesus sudah memataikan. Puji Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita saudara. Jangan, makanya saya katakan bahwa jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Itu adalah kasih karunia. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, nama saya Abigail yang akan membawa sebuah renungan di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Perikop berjudul Doa Paulus buat jemaat. Dalam surat ini kepada jemaat di Tesalonika saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah dorongan yang sangat indah. Ia menulis, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semuanya, semua orang. Ayat ini saudara mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya kasih dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ayat ini juga saudara mengajak kita untuk bertumbuh di dalam kasih, tentu tidak hanya puas dengan kasih yang sudah ada, tetapi terus berusaha saudara untuk semakin mengasihi, memperluas kasih kita. Tidak hanya mengasihi orang-orang terdekat, tetapi juga semua orang tanpa terkecuali, artinya mencakup semua orang. Meneladani kasih Kristus, mengasihi seperti Kristus saudara, mengasihi dengan tulus dan tanpa syarat, dan tentu tanpa pamrih. Contoh kasih yang akan saya berikan Paulus dan rekan-rekannya saudara menjadi sebuah contoh bagi jemaat gereja Tesalonika. Mereka berkorban dan bekerja keras bagi jemaat. Dengan ayat di Alkitab ini saudara, perintah untuk saling mengasihi. Ayat ini sejalan dengan perintah Kristus tentu untuk saling mengasihi, dan tertulis di Yohanes 13 ayat 34. Hukum kasih, Roma 13 ayat 10 mencatat bahwa hukum Allah saudara berarti mengasihi sesama. Buah roh yang tertulis di Galatia pasal 5 ayat 22 menyebutkan sebagai kasih, bahwa kasih itu sebagai salah satu buah Roh Kudus. Koneksi tematiknya saya tulis di sini sebagai kasih itu sebagai tanda murid sejati. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan bahwa jika kita saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Yang kedua adalah kasih itu sebagai dasar persekutuan yang ada tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3, mengajak kita juga untuk hidup dalam kesatuan hati dan pikiran melalui kasih. Yang ketiga adalah sebagai kasih itu sebagai motivasi pelayanan. 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih, lagi-lagi disebut kasih saudara. Pentingnya ketiganya ini adalah tetap ada, tetapi yang terbesar adalah kasih. Apa artinya buat kita saudara? Tantangan contoh untuk keluar dari zona nyaman dan berarti berani mengasihi mereka yang berbeda dengan kita. Motivasi
mengetahui bahwa kasih kita dapat membawa berkat dan mengubah hidup orang lain tentu. Harapan bahwa dengan pertolongan Tuhan kita bisa terus bertumbuh dalam kasih. Nah, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Satu, melakukan tindakan nyata. Berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, kunjungi orang yang sakit, atau sekedar mengucapkan kata-kata baik dan membangun relasi. Luangkan waktumu saudara untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Tentu mendoakan semua orang, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Rinduan tambahan, kasih bukan sekadar perasaan, kasih adalah tindakan nyata yang mengubah hidup. Kasih adalah kekuatan terbesar. Kasih mampu mengatasi segala perbedaan dan persengketaan. Kasih itu dalam identitas orang Kristen, kasih adalah tanda bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Catatan rinduan ini bersifat umum dan dapat disesuaikan dengan konteks pribadi masing-masing. Kata kunci di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12, rinduan kasih itu harus kita bertumbuh, mengasihi sesama, tindakan yang nyata. Dalam konteks yang lebih luas saudara, ayat ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya berkomunitas. Gereja sebagai komunitas orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi dan mendukung satu akan yang lain. Misi Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki misi untuk memberitakan kasih Allah saudara kepada dunia. Pernyataan untuk refleksi pribadi, bagaimana saya dapat menunjukkan kasih yang lebih kepada orang-orang di sekitar saya. Yang kedua adalah, adakah seseorang yang perlu saya maafkan, atau kepada siapakah saya perlu menunjukkan kasih yang lebih. Yang ketiga adalah, bagaimana saudara saya dapat menjadi berkat bagi komunitas saya. Kesimpulannya di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 terhubung erat saudara dengan terima tema kita, kasih yang diulang-ulang dalam Alkitab. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya menerima kasih, tetapi juga untuk memberikan kasih ini kepada sesama orang atau kepada orang lain. Dengan demikian saudara, kita akan menjadi saksi dan menjadi murid Kristus. Dan tentu kita akan dilihat orang-orang bahwa kasih itu ada, bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Shalom.